Cara pasang heatsink RAM yang Hyperpuri ini kebetulan harganya murah meriah. Teman-teman bisa cek di toko biru atau toko oranye. Nah, ini bagaimana cara pasangnya? Sebenarnya cara pasangnya cukup mudah ini. Saya dulu pernah pasang juga. Ini sudah pasang ya. Juga sudah pernah saya pasang. Nah, tips saja ya kita ini RAM-nya. Nah, ketika teman-teman membeli ini, kebetulan saya beli dua. Teman-teman pastikan juga ada ini selotipnya ataupun 3M94482 ini kebetulan yang 94482 ini yang paling wajib ya. Kalau tidak ada ininya ini jangan dipakai ya. Ini fungsinya sebagai thermal tab ataupun selotip thermal ya untuk nempelin heatsink ke RAM-nya agar tidak lepas. Tapi sebenarnya yang paling krusial ini ya untuk 3M ini sebagai penghantar panas ataupun istilah teknisinya sebagai thermal konduktor ya. Oke, nanti kita akan lepas ini kebetulan. Nah, ini dua ya, bolak-balik ini seperti ini ya nanti. Nah, kemudian teman-teman juga sediakan RAM-nya juga. Nah, ini teman-teman, saya tidak akan jelaskan panjang lebar dikhawatirkan videonya terlalu kesana kesini. Saya akan jelaskan juga seputar RAM. Untuk RAM ada yang single seat ataupun single rank, ada yang RAM double seat ataupun dual rank. Contohnya teman-teman bisa lihat ini adalah RAM single seat ya. Single seat itu IC-nya hanya sebelah ya. Nah, ini kebetulan di DDR3 saya contohkan. Teman-teman juga harus tahu jenis RAM. Ini misalkan ada PC 10600 gitu ya. Misalkan ada yang 12800. Ini tentu saja kinerjanya berbeda. Saya tidak akan jelaskan panjang lebar, tapi untuk single seat, nah ini single seat ya, kemudian ini double seat, ini kebetulan saya DDR3 semua, ini single seat, ini double seat, cukup mudah membedakannya. Nah, yang akan saya pasang adalah yang double seat seperti ini ya. Oke, kita langsung pasang saja. Ini masalah garansi RAM, teman-teman jika khawatir garansinya ya, ini lebih baik yang ininya tidak perlu dilepas. Kalau teman-teman RAM-nya masih baru, kebetulan ini RAM-nya cukup jadul banget, sudah lama walaupun di DDR3, ini kemungkinan besar akan saya lepas. Kalaupun tidak dilepas tidak jadi masalah karena ini kertasnya cukup tipis ya, tapi saya akan lepas. Kenapa? Biar lebih maksimal saja untuk sebagai konduktornya begitu ya. Walaupun dilepas nanti saya akan pindahin tempelannya untuk melihat spek dari RAM ini. Sebenarnya lihat spek RAM itu bisa langsung di PC-nya sih pas nyala. Nah, ini seperti ini ya, saya pindahin ke besinya seperti ini ya. Oke, yang kita langsung praktek saja. Nah, caranya teman-teman kita satu-satu dulu saja. Misalkan ini kita pasang bebas yang mana dulu, misalkan yang ini dulu juga tidak masalah. Nah, ini contoh ya, kalau teman-teman kebetulan beli yang Puri Hyper ya, Hyperpuri. Nah, tulisannya kita balik kalau mau ngikutin yang cara saya ini ya, perhatikan dibalik seperti ini ya. Nah, tulisan kita di bawah, ini yang temennya. Posisi RAM-nya seperti ini, lihat. Yang ada lubang seperti ini lebih pendek, yang di sini lebih panjang. Saya nanti pasangnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, kita langsung ini saja. Nah, di sini karena ada kertas ini saya akan bersihin dulu. Kalau misalkan teman-teman mau bersihin kertasnya hati-hati ya, karena ada yang nempel banget. Kalau mau gampang bisa pakai alkohol swab ya. Kebetulan saya sudah habis untuk itu pembersihannya. Ini saya akan cabut dulu. Nah, ini kebetulan saya tidak perlu garansi lagi sih sebenarnya. Hati-hati ya, kalau keras jangan dipaksa, nanti bahaya chipsetnya terangkat ya. Jadi jangan diangkat ke atas seperti ya. Nah, ke sampingnya ya, ditarik ke sampingnya sambil tahan IC-nya pelan-pelan. Nah, ini sudah terbuka. Ini nanti saya akan pasang lagi contoh seperti ini gitu ya. Kemudian setelah bersih saya akan bersihkan semua. Oke, ini saya sudah bersihkan, ini bisa saya biarkan. Pokoknya kalau nempel yang ke resistor ya, komponen kecil-kecil ini hati-hati ya. Kalau terangkat satu bisa berabe ya. Nah, ini ada yang komponen kecil. Oke, sekarang kita buka untuk selotipnya. Nah, selanjutnya teman-teman tempelin saja ini ya bagi dua seperti ini di besinya. Sebenarnya ini tebal. Kalau yang dulu itu selotipnya merah tipis. Kalau ini tebal ya, yang 3M9448 ini. Nah, ini tebal, ada yang kayak busa-busanya ini. Nah, ini bermanfaat kalau untuk single seat. Jadi kalau single seat ini cukup bermanfaat dan cukup pas ya, yang tidak ada IC-nya. Ini
yang tebal ini. Nah, seperti ini. Ini contoh ya. Nah, ini contoh seperti ini ya. Tetapi untuk bagian IC-nya ini ada yang 9448A ini ngeganyel, istilah ngeganyel apa ya. Nah, seperti ini ya. Kalau yang double seat RAM-nya ini bisa jadi bengkak seperti ini. Dan malah di motherboardnya malah jadi nggak masuk. Jadi ini kita harus angkat ya. Kalau yang kebetulan, tapi kalau yang dapat yang merah cukup mudah ya teman-teman, karena itu sudah tipis. Oke, finally teman-teman, dan hasilnya kira-kira seperti ini. Ini saya untuk logonya ditempel di luar, ini yang tadi hasilnya seperti ini. Oke teman-teman, itu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.